kita boleh berzikir dengan la rabba illallah? Karena antara uluhiyah dan rububiyah dia lebih kurang sama. Tuan-tuan dan abu-abu sekalian, mungkin materi yang disengaja oleh penitia itu materi untuk saya. Agak beda dengan materi-materi untuk guru-guru kami yang lain. Ya, karena ini termasuk adalah penyampaian lebih cocok dengan akal ketimbang dengan penyampaian lebih mudah memberi model. Maka dengan karenanya kalau memang kadang-kadang penyampaian saya agak sedikit agak lumpang, mohon dipermaaf dan mohon kira-kira diperbaiki balik. Kenapa la ilaha illallah tidak la rabba illallah? Begitu. Apa itu rabbun? Malikin. Malikin itu apa? Sifat kerja. Apa itu ilahun? Itu ma'budun bihaq, itu sifat ubudiyah. Kalau demikian yang kita akui adalah la ilaha, apakah yang kita akui ma'bud bil haqqan? Kalau sudah ilahun ma'budun bihaqqin, kalau ma'budun bihaqqin, sudahkah ada di dalamnya itu Rabu? Sudah ada. Kalau ma'budun bihaqqin, belum kita katakan ma'budun bihaqqin kalau dia bukan Rabbi, bukan dia Rabbil Alamin. Tapi kalau dia Rabbil Alamin, la rabba illa, bisa jadi kita ngakui satu sisi, dalam sisi umudiyah masih bisa jadi beda. Ini mungkin garis la ilaha, tidak la rabba illallah. Belum kita bicara bagaimana jarak dan pengertian la ilaha itu. Ini saya rasa kalaupun kita bicara pada tempat ini, maaf guru kami nanti kalau enggak betul diperbaiki. Kalimat la ilaha ini adalah dua suku kata. Karena suku kata yang pertama dalam kalimat tauhid harus ada nafi, harus ada isbat. Bukan karena hanya sekadar istisna. Bisa jadi juga ada paham la ilaha maknanya la ghair, la ilaha bukan ghair ilah, la ilaha ghairullah. Tetapi kalau la ilaha ghairullah tidak ada lagi adalah isbat, tapi sudah hilang satu. Walaupun ujung maknanya hampir sama. Tapi kalau la ilaha adalah ada nafi, ada isbat. Timbul dananya apa nafi dan apa isbat. Bahasa Aceh yang dah tapahana atau yang dah nyahana, yang dah tapana atau yang dah na. Di sinilah mungkin sedikit tergeser payah bohong. Walaupun BO memang begitu, tetapi BO pada kun aku pakon, tapi jarak tak bagi kita. Pengertiannya adalah ilahun ma'budun bihaqqin, satu zat yang lengkap sifat kamal dan tidak ada sifat kurang. Menyona sifat kamal bauringan badannya lengkap 1, 2 dan 4, baru dia jadi ilahun. Dan menyohana sifatnya dironyan ke ilahun. Tugas kita nyawa kurang nak. Tugas kita nyawa kan cari dah Tuhan. Tugas kita nyawa akui Tuhan yang kan bergahra nak. Allah telah menyatakan lun adalah ma'bud bagi manusia. Sidrawa lun. Tugas kita nyawa mengaku sidrawa sagai. Lain hana, tugas kita nyawa mengaku hana itu sagai. Kan mengaku ada supaya ada, dan mengaku tidak ada supaya tidak ada. Tetapi apa juga mengaku ada. Kenapa mengaku ada? Karena ada. Bagaimana kita mengaku ada? Bagaimana ada? Ini baru tauhid. Karena makna tauhid itu adalah makna ma'rifah. Makna ma'rifah i'tiqadun jazimun muwafiqul lil haqqi. Kalau orang mengakunya Allah Ta'ala yang pencipta alam, tetapi dia mengaku ada Tuhan punya anak, dia mengaku i'tiqadun jazimun. Kalau kita tanya ada Allah? Ada. Kalau kalian mengatakan kami enggak ada Tuhan, ada. Tapi Isa itu siapa? Anaknya. Tuhan i'tiqadun jazimun ada, tapi Tuhan punya anak. Di mana salah mereka? Ini bukan karena i'tiqadun jazimun. Kalau demikian, gelam ye ke tauhid yakin 100% Tuhan. Kaji ke tauhid dan adanya. Baru tauhid muwafiqul lil haq. Bagaimana betul? Mengaku ada justru karena ada. Bagaimana mengaku ada? Bagaimana ada? Ada Allah bukan karena hilang tidak ada. Nyo menanda punya? Nyo. Kemudian na Allah karena ahad, nyo menan ahad, nyo sudah mengaku ada karena ada. Tapi karena mengaku ada supaya ada, maka pada Allah itu adanya ada 20, adanya tidak ada 20. La ilaha yang mana yang tidak ada?
Yang tidak ada adalah yang sama dengan apa yang ada pada Allah. Dan jangan sekali-kali memisahkan antara nafi dengan isbat. Kalau kita pisah antara nafi dengan isbat, maka ini mungkin kita pernah melihat adalah karangan almarhum Buya dulu. Ini salah. Tetapi apa juga, la ilaha tidak ada. Yang mana tidak ada? Yang sang-sang ada sama. Di mana sama itu? Adakah kamu memang ragu ada yang lain bukan Allah? Tidak. Kenyataan ada yang lain daripada Allah? Tidak. Kenapa juga mengaku tidak? Yang kita akui tidak ada bukan yang tahqiq. Tidak. Yang kita akui tidak ada yang mubham. Apa itu yang mubham? Kalimat ilahun itu isim nakirah kalau orang berit. Kalau orang mantai ilahun itu alfai kulli, satu kalimat menunjukkan kepada satu makna, tidak daripada si afrad. Ilahun ma'budun bihaqqin. Berapa afradnya? Boleh banyak menurut lepas. Ada ikut ilahun ma'budun bihaqqin. Pada draw menurut draw kelapai. Di nyana lundung ilung. So kunยืด ilahun. Bau rương đọc satu. Draw bud đọc satu. Le lapainya Jibril Waham. Bagaimana karena le lapai na Jibril Waham la ilaha yang dahnya itulah lagi yang Jibril Waham le lapai. Yang asli yaitu ma'budul haq yang hana tertolak. Inilah yang sebut sebelum illallah. Kenapa? Kesimpulan pertanyaan. Kenapa la ilaha tidak la rabbah? Karena adalah ilahun itu adalah ubudiyah, itu zat. Sedangkan rabbun itu adalah kira-kira kerja. Apabila dalam sisi kerja sudah memang diakui, apakah yang lain sudah pasti? Belum tentu. Tapi kalau dikatakan adalah ma'budun itu yang kira-kira. Tidak dikatakan ma'bud dia Allah Ta'ala. Kalau tidak ahad dat, tidak ahad sifat, tidak ahad di dalam kerja. Mungkin sekarang ini bisa Anda jawab. Yang dimaksud dengan ibadah dan apa kaitan antara tauhid dan ibadah? Dan apakah mentauhidkan Allah itu dikira ibadah? Tauhid dan ibadah. Ibadat itu adalah satu memenuhi talab syariat. Wa'budullaha tak syarikat dengan lun. Ibadah itu adalah dua sisi. Ada ibadah yakiniyah ataupun i'tiqadiyah, ada ibadah banariyah atau ibadah amaliyah. Sama dengan dalam dua sisi ibadah, baik i'tiqadiyah dan dalam ibadah amaliyah, harus tidak boleh lepas daripada ahad. Kalau demikian kita lakukan salat. Kenapa salat? Dikarenakan karena itu Allah yang perintah. Dan Allah yang memerintah kita itu ada tujuan, tidak ada tujuan. Kenapa juga Allah memerintahkan hamba? Karena itu merupakan adalah syarat syariat untuk dalam pandangan akal diterima. Karena segala sesuatu itu adalah Allah yang menjadikan. Tetapi sesuatu Allah yang telah Allah menjadikan, belum kita tahu iya tidak, baik jahat, terkecuali nampak pada seseorang. Sesuatu yang telah terjadi Allah yang menjadikan. Kalau sesuatu yang terjadi Allah yang telah menjadikan, maka semua kejadian itu Allah yang menjadikan. Kenapa juga barang yang terjadi itu diazab kepada orang lakukan maksiat dan diberi pahala orang lakukan ibadah? Bukan karena diberi pahala dan azab atas yang terjadi atas kejadian. Yang diberikan adalah hukum atas barang yang terjadi. Tengok dan jamaah yang terhormat. Hukum syariat kan bak kejadian kena itu. Hukum syarak kena dia terjadi. Mati lima seraya mati ni. Sia lima lita sia mati si ni. Apakah hari yang pajuh bak mati atau hari yang pajuh dia mati ni? Kan bak mati lima hari yang pajuh. Dia ada nyawa. Di situ hilang nyawa. Kenapa hilang nyawa? Bizabhi. Alih. Ideh hilang nyawa. Pakai hilang nyawa dengan mati jerau hari. Jangan jika innama harrama alaikumul maitah takkan mati. Jadi bedakan Allah yang penyebut pekelung yang memang dalam neraka. Allah yang penyebut pekelung dalam syurga aku. Allah penyebut yang diberi hukum kerana dia penyebut pak dia buat aku. Pasal dia buat cuma-cuma bau rương dia buat cuma-cuma. Menyatakan yang dia barang cok yang cok Tuhan penyebut Tuhan dia. Trek dengan dia orang aku. Tapi siapa je cuma Allah. Bak siapa je bau dia. Dia kerana yang dia badra kerja itu. Lain antara adalah ijad dan lain antara lahir. Bagaimana? Allah punya hukum kan bagi buat, bandung buat Allah punya.
Tetapi kemudian bak tauยืด bak tauดื้อ bauរឿង menyodenya muafakah dengan aman dengan syariat, kekut yusabu. Menyodenya muafakah dengan nahi, kekut itu nahyu. Maka itulah hukum. Kesimpulan yang bahwa ibadat harus baik lepas dengan kira-kira akidah. Tauhid menan, puasa menan, bahkan kita dah pegang menan. Karena kita yakini semuanya itu lillah. Bahkan punya orang sufi baik mengharapkan karena pahala. Menyan hak dia harap orang sufi ni. Bahkan sembahyang nyana pahala. Nyang kalau god. Bahkan sembahyang niyu Tuhan. Kepun niyu oleh kata Allah Taala karena lu hamba Allah Taala. Itu sudah kira-kira kuat bodoh aku. Sudah. Banyak sekarang ulama-ulama yang berpegang teguh terhadap asma wa sifat, dan sekarang sudah banyak diyakini. Bagaimana tanggapan pemateri jika hanya seorang itu hanya berpegang kepada asma wa sifat dan tidak mengerti sifat 20? Dan mana lebih baik, sifat 20 kah ataupun asma wa sifat? Memegang kepada asma wa sifat, tentu kita tanya dulu, bagaimana yang maksud dengan memegang kepada asma dan sifat? Dan bagaimana yang maksud dengan memegang dengan sifat 20? Dengan hafal wujud qidam mutakallim? Bukan. Dengan memang mengingat yang bahwa ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, begitu ya? Demikian pula kan bukan. Lalu bagaimana juga hubungan, kenapa juga harus ada sifat 20? Sifat 20 ini kalau menurut saya ya, sifat 20 ini kira-kira merupakan tanda seket ya kalau bahasa sekarang. Kalau lah umpamanya Pak Wali melakukan kenduri ini tahu undang orang kan orang sekitar lu tahu orang lain di surat itu undangan dibuat seket. Jalan Medan Banda Aceh, kemudian ada simpang, kemudian belok kanan ada masjid, kemudian belok kiri ada sekolah SD, kemudian lumpang di situ adalah rumah yang dituju. Itu seket engkau. Kau nyai kauri engkau. Itu seket. Apa itu seket? Huwal awwalu wal akhiru. Bagaimana dia? Itu sudah bicara Allah Taala. Tadanya bahawa Nabi Nabi buat 20 banyak kepegat kauri lipat wali melatah draw kepegat tiket tak ada payah kena. Katanya kampung draw pegat kauri pegat tiket. Nya pula orang kampung tu. Kepu tiket nak nan draw rumah bid draw ni ke. Tetapi Rasulullah diturunkan ayat Al-Quran dalam turunkan debuah tu. Rasulullah nak pernah ke sahabat dalam pegah kampung. Itanya jino memang ke ada pegah item form macam form huwal awalu wal akhiru banding dengan alam awal Allah bercut aku. Wal akhiru kemudian dari habis hancurnya baru ada Tuhan. Kalau begini masih form kira-kira haji, maka sungguh salah. Maka huwal awalu wal akhiru diartikan dengan bahasa wujud iaitu qidam baka. Apa itu qidam? Nafiyul adam as-sabi' lil wujud. Dan apa itu baka? Iaitu nafiyul adam al-lahi' lil wujud. Artinya ada Allah Ta'ala itu bukan karena hilang tidak ada, dan ada Allah itu bukan justru belum datang tidak ada. Kalau begitulah mana kira-kira dalam wujud qidam. Maka sama dengan huwal awalu wal akhiru apa? Itulah mana? Kalau demikian tidak orang baca hukum ayat Quran campanan yang kira-kira dari 20 juz lebih daripada atau lebih daripada atau tetapi pakon memang hinan hame tahu jangan kena ayat Quran pak lain mendum atau ada lain pakai hinan ni jawab yang aneh ni ko Pak Kricit terima kasih untung ada yang pegat 20 dari mana tak pegat nan doa untung nak urung pegat jelasan dan makan nan ronian dalam form tu. Kenapa? Semua yang diulah ini bukan adalah memang itu sifat. Yang kedua, bukan sifat Allah 20 hanya 20. Tak takut sifat Tuhan 20 kan terbatas. Kan aku 20 sifat untuk mengenal beda Allah dengan Allah. Kurang daripada 20 sifat, belum bisa perbedaan Allah dengan alam. Lebih daripada 20 juga tidak perlu lagi. Kalau ada paham yang menyatakan hanya sifat Allah terbatas pada 20, ini paham yang tidak betul. Kenapa? Yang pertama dalam kitab juga tidak ditulis yang bawah wa jumlatu sifatillah al-ma'ishrun, tidak ada. Tapi semua kitab ditulis wa mimma yajibun, wa mimma itu. Sifat Allah berapa? Bagai zat Allah tidak ada batas, sifat Allah tidak ada batas.
Bagi zat Allah Ta'ala semua yang baik ada, maka pada zat Allah tidak ada yang salah. Kesimpulan, baik Allah bukan karena hilang tidak baik, tetapi baik Allah karena memang pada Allah tidak ada sifat yang tidak baik. Oleh karena demikian, maka ibadat dengan adalah tauhid. Hana gekun kena orang ibadat, menyota ibadatnya keput ibadat karena nya na merupa ulin. Kenapa kamu ibadat untuk patung? Karena dia tukang alat, tukang me. Pakan kebagangan karena jih tukang hilang penyakit. Ini belum dikatakan adalah ahad dalam ubudiyah. Hal kana tauhid al-uluhiyah wa rububiyah wa asma' wa sifat muwafiqun, muwafiqan bukan muwafiqun, khabar kana. Hal kana tauhid uluhiyah wa rububiyah wa asma' wa sifat muwafiqan lil asy'ariyah wa laqad fahimna annaha min aqidatil wasatiyyati allati i'taqada ahli salafin wal wahabi. Hal kana tauhidul uluhiyah wa rububiyah wa asma' wa sifat muwafiqun lil asy'ariyah am mukhalif wa laqad fahamna annaha min aqidatil wasatiyah allati i'taqada ahlus salafin al wahabiyah. Bunyi hal kana tauhidul uluhiyah wa rububiyah wa asma' wa sifat muwafiqun lil asy'ariyah atau kira-kira mukhalif. Bukan muwafiq dan mukhalif, hanya istilah. Asy'ariyah tidak pernah membuat tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid sifat wal asma', enggak pernah melakukan istilah. Kalau memang ada istilah, kalau memang ada perbedaan tauhid itu, di satu sisi begini tauhid, di lain begitu adalah tauhid, rasa saya tidak mungkin. Kenapa? Karena tauhid itu adalah dhanni, tidak boleh, wahmi tidak boleh, syakki tidak boleh, apalagi adalah jahli. Karena makna tauhid adalah ilmu ataupun ma'rifah. Makna ma'rifah itu apalah? Dia hilang jahlun, dia hilang adalah wahmun, dia hilang syakun, dia hilang dhannon, baru dia ilmu. Sedikit aja waham nol, naik lemah hana tauhid han. Kemudian 70% betul sama dengan 50 salah, dia kata tauhid han. 50-50, 50 betul, 50 salah, dia kata tauhid han. Kemudian dan ni kurang koma betul yud han. Yang mana adalah masalah yang menyangkut dengan ketauhidan tidak ada khilaf. Nah, yang nak khilaf kan bak menentukan adalah ahadat. Yang nak khilaf nak orang kun umpamanya kadirun yan hana payah pegat keti perut pemedangan kudra. Itu khilaf lah peti ni ku. Tapi yang orang kun nyawa kaji ke tauhid, nyawa kaji ke tauhid, maka kalimat yang terdapat adalah hal kana tauhidul uluhiyah wa rububiyah wa asma wa sifat muwafiqul asy'ariyah atau mukhalafah sama dengan di hana istilah. Menyona istilah baru dikeun muwafaqah dan muwafaqah. Oleh karenanya walaqad fahamna annaha min aqidatil, tapi ada yang berkata ku akidah wasitiyah, iaitu yang dipahami oleh orang Wahabiyah. Nyo tadanya ngile orang yang kena faham tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sebelum kita menjawab bagaimana pemahaman tauhid rububiyah, diakui saja adalah Allah yang esa dalam mengatur bumi, tetapi dalam ibadah belum jadi. Kalau menurut saya enggak bisa tahu itu sudah tauhid. Hanya mengaku Rabbi saja Allah. Sedangkan uluhiyah yang menyangkut dengan sembah, kenapa kamu sembah? Illa liyuqarribuna lahi dzulfa. Nak pupuhan. Lagi naon? Dadanya bawanya ada Allah, ada. Kadang-kadang Allah enggak ada. Kami enggak mengaku enggak ada Allah. Ada Allah, ada. Ada anak, ada. Dalam sisi uluhiyah sudah ada anak nak. Dalam sisi rububiyah mengatur Allah. Tajik khun tauhid. Biar dia khun tauhid, mentakut yang kafe bijak ke tauhid. Maka karenanya ledoan khun mukhalafah.
Kalau adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak pakai istilah uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat wa asma. Zat dan sifat Allah. Kalau bisa bagaimana memisahkannya? Sudah. Dalam kitab itulah saya sudah baca tadi. La hiya huwa wa la hiya ghairu. Bisakah kita pisah zat dengan sifat? Sifat siapa? Sifat Allah. Saya rasa adalah kalau bisa terpisah berarti belum kita tahu yang mana kira-kira Allah yang dikatakan zat wajibil wujud. Sifat Allah Ta'ala itu kadim. Dalam istilah qaimatun sifatun qadimatun qaimatun bidzatih. Haitimlah sifat dengan zat. Tetapi nyaitimlah dengan zat asal sifat. Kudrah Allah dengan zat haitim lekang, bekas kudrah lekang. Dah asal sifat. Alam nyo asal kudrah. Bekas kudrah alam. Allah melakukan. Kalau demikian di satu sisi sifat dengan zat tagayur. Anda yang pegah tiga kan Allah. Anda yang pegah adalah ilmu kan Allah. Anda yang pegah mameh kan zakah. Anda yang pegah kereng kan japli ni. Itu dalam ta'akuli. Adapun dalam hukui, dalam kejadian, dia adalah wala hiya ghairu. Dia enggak bisa-bisa. Kalau demikian zat dengan sifat di dalam hukum tidak bisa-bisa. Apakah anda dabuh dalam tapli, dabuh kereng mendang baik dabuh japli, atau dabuh mesin mendang baik dabuh sirah? Haitim niku. Apakah Allah menciptakan alam dengan kudrah mendang hana zat, atau dengan zat mendang berat hana kudrah? Nyopi haitim niku. Tetapi kudrah bukan Allah, Allah bukan kudrah. Allah menjadikan alam dengan kudrah saja kan. Allah menjadikan alam dengan zat mendang kan. Tetapi waktu jid Allah menjadikan bisifat yaitu kudrah. Lalu kemudian bisakah pisah zat Allah Ta'ala dengan sifatnya? Tidak pernah. Kalau tidak pernah, jangan menganggap yang bahwa kalau bisa kalam Allah bisa pisah dengan zat. Tinggallah Allah bisu tuduhan kaitun dalam Taurat, Injil, Zabur, Quran. Kalau bisa-bisa. Maka karenanya dikatakan di Taurat, Injil, Zabur dan Quran kalam lafzi, bukan kalam hakiki. Demikian. Tuhan mana yang dinafikan? Sudah kembali dalam kalimatnya. La ilaha illa Allahu. Tuhan dah yang dinafikan. Kalimat yang dinafikan seakan-akan kita harus ikut serta untuk menafikan. Tapi kita tidak hak kita menafikan. Tugas kita bukan menafikan, mengaku nafi. Itu aja. Ya. Kan yang dah yang dapat hana, mengaku hana. Moya yang dapat hana risiko. Barang hana dapat hana ruawa. Barang na dapat hana sulit. Ada apa kan? Oh barangnya na. Jika kita nyoba hana dia rawat. Sulit. Dia nyoba kata dendek. Dia kita rawat nak. Terus dia kita nyoba pakai biyuk taruh kepada terbang yudra. Iya apa aja nak. Atau barangnya hana. Terus kita nyoba buat. Nyoba lupa hana barang hana. Enggak usah campur tangan. Apa yang harus rawat nak. Jadi menurutnya berkeri, dia hanya dapat hana. Yang mana yang kita akui tidak ada, yang tidak ada. Yang mana yang kita akui ada, yang ada. Karena kenapa begitu? Tugas kita hanya yang ada disuruh akui ada, yang tidak ada kita akui tidak ada. Selesai. Bagaimana kita akui ada barang ada? Bagaimana ada? Bagaimana kita akui barangnya tidak ada? Tidak ada. Bagaimana tidak ada? Kita meyakini Allah enggak punya anak. Yakin saja Allah enggak punya anak. Bagaimana enggak punya anak Allah Ta'ala? Bukan kerana tidak ada lagi dan bukan karena belum datang. Bukan kerana enggak ada anak Tuhan lagi dan karena bukan karena belum ada. Tetapi apa juga kita yakini Allah enggak punya anak. Artinya sifat anak Allah enggak ada. Beda dengan yakini dia enggak punya anak. Kita akui orang lain enggak punya anak. Tetapi dia enggak punya anak bisa jadi karena belum anak atau memang anaknya sudah gede-gede semuanya. Jadi kesimpulan kalau menurut saya pertanyaan ini bukan ditanya yang mana kita yang menafikan, tetapi yang mana kita akui nafi, yaitu la ilaha ma'bud bil haq yang kan Allah la. Kenapa kita tolak yang ma'bud bil haq yang kan Allah tidak? Karena memang dia tidak ada. Yang mana yang kita isbatkan, yang kita mengakui, karena dia itu yang ada. Kalau demikian, istilah dalam kitab mengisbatkan bukan mengisbatkan supaya sebut, tetapi mengisbatkan justru karena dia sudah sebut.
mengisbatkan zat Allah, tapi isbat zat Tuhan yang sebut aku baik orangnya mau buat kedanya orang aku sebelum kedanya nama firman Allah sudah ada. Apa juga mengisbatkan, kenapa kita mengisbatkan zat Allah? Justru karena Allah Ta'ala sudah sebut, bukanlah mengisbatkan supaya sebut. Dan kenapa kita adalah menafikan supaya tidak ada? Bukan. Kenapa kita akui tidak ada? Justru karena dia tidak ada. Hina yang biasa mati la ilaha Tuhan tau yang pernah, Tuhan tau yang pernah berhubung tanya yang salah menyo hana ada depo salahnya tak jawab tu tu yang tak pernah Tuhan patung, yang tak pernah Tuhan Allah salah dan yang jawab salah aku mapakkan salah jawab karena anak pun boleh jawab yang salah terus kita yang jino Tuhan pak mau yang bantu roh jadi minta hai pada jawab aku kemudian yang pada yang ada tempat pun dia minta memangan aku Tuhan ada tempat nah beda yang pada aku saya kira Tuhan ada tempat habis dah je perintahwan Indonesia aku habis Indonesia ada perintah negara lain tapi karena Allah enggak punya tempat perlu dicari apa jelasnya kenapa Allah tidak ada tempat karena dia enggak punya tempat. Kenapa Allah kamu tidak tahu bagaimana? Karena dia enggak punya model. Kenapa kamu kapan ada Allah? Karena dia enggak punya zaman. Apa yang datang? Dia yang pajan na Tuhan. Oh lu cingai ngai lain ko. Yang sama dengan kita yang dengar bini pengul lerun yang itu. Gitu kan? Nah, sudah. Baik, untuk pemahaman tauhid awam, tauhid khawas dan tauhid khawasul khawas. Tauhid awam, tauhid khawas, tauhid khawasul khawas. Peringkat kita nyawa edunan ke tauhid aja. Laganya semayang rukun belah kana kaje. Tapi dia juduk belah rukun bang kita nyawa dengan juduk belah rukun bang urang jelah cedek beda dak. Ada juduk rukun belah semayang Rasulullah beda lah dak. Pakan kerja beda Allah nangko. Dikarenakan karena adalah tingkat keimanan itu adalah tafawud. Mengingat tingkat keimanan berbeda, maka juga tingkat melahirkan dan meyakini iman itu juga beda nangko. Sehingga adalah tauhid khawas katanya tauhid umum bakri. Dia yakini macam Allah hana tangan alam. Kiban hana tangan alam. Menyo alam na wadai Tuhan hana wadai. Menyo Allah na tempat alam hana benar Allah hana tempat alam na tempat. Menyo Allah hana damun Tuhan na damun. Maki ban belanjut yang bedel leh nan doa aku. Dona kajut. Tetapi apakah piau hinan yud nyo desha aku. Desha aku. Maka takrif tauhid ya dikadun jasimun muwafiqul lil haq nyo nyaje kulu mukmin. Andalilin ya bed desha aku. Nabi dalil bed yang lain aku. Iman karena urang macam desan. Itu sudah. Kemudian tingkat keyakinan wadinya bercuti. Contoh sebenarnya. Kita sebagai orang biasa meyakini mana dali ada Allah. Dali ada Allah alam. Cocokkah dengan akal orang tinggi? Kebiasaan dalil itu adalah kita buktikan, kita ikut sertakan dalil untuk menguatkan barang yang kita dakwah. Madang ragu barang yang terdakwa. Ini siapa punya kebun? Bukan. Ini kami punya kebun. Ini siapa punya kebun? Kami punya kebun. Masih diragukan. Kita beri bukti yang buat. Ini akte atau inilah kira-kira sertifikat kami. Lalu kemudian apakah yang kita ragu? Allah ada atau alam ada? Yang boleh ada, boleh tidak? Allah atau alam? Yang boleh ada, boleh tidak adalah alam. Allah wajibil wujud. Kenapa adalah mana dalil ada Allah alam? Aneh. Dalil yang masyhur untuk kita isbat barang tahqiq. Ya kan? Aneh. Yang jelas barang masyhur kita dalilkan dengan barang tahqiq. Itu yang betul. Maka karenanya orang khawasul khawas mana dalil ada alam? Allah. Kita mana dalil ada Allah? Alam. Itu beda. Kenapa berbeda? Karena di mata orang itu yang ada Allah, alam tak ada. Karena dalam keyakinan mereka Allah yang ada, alam tak ada. Dalam mata kita alam yang ada, Allah tak ada. Kenapa tak nampak? Maka barang yang tidak nampak perlu kita beri dalil, sehingga inilah dalil akli dalam tauhid. Jangan terfikir yang bawa dalil akli sebut tauhid asy'ariyah dan maturidiyah.
Menyonyo tapi ke dalil tauhid Abu Hurairah Asy'ari dan Maturidi ngat akai maka hingga kang nyokan salah pakai jid salah hukum. Dalil akli bukan untuk sebut. Dalil sebut adalah dalil nakli. Tetapi dalil akli adalah untuk mengisbat barang yang sudah sebut. Dalil ada Allah, innani anallah. Dalil Tuhan satu itu pun wallahu ahad. Dalil Allah enggak ada permulaan, huwal awwalu wal akhiru. Dalil Allah Taala enggak punya tempat, itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian itu semuanya sudah ada dalil. Bagaimana barang yang sudah ada dengan dalil nakli bisa termakan dengan akal? Maka dalil akli bukan untuk sebut, tetapi untuk memaklumi barang yang telah sebut. Maka dengan karenanya baiklah kita ragu hansah tauhid uluhiyah, tauhid Asy'ari dan Mansur Maturidi karena pakai dalil akli. Ya. Menyong dalil akli sah kira Tuhan. Aneh dengan dalil akli dengan dalil akal urang gepekon antara Allah Taala. Lagi mana aku barang yang masyqa dan pedagang barang takok. Pakai tadamah pakai ragu. Tetapi kenapa juga dalil akli? Dalil akli adalah untuk mempernampakkan barang yang sudah ada. Nah Tuhan nah gepegat dah dalil kai dia mengelakainya kai dia mengelakainya sama dengan barangna kai dia mengelakainya. Singkat kata dalil nakli untuk pasti untuk ada dan dalil akli jangan ragu barang yang sudah ada. Bagaimana gendanya nyahai analisa dalil akli maka dia dekar ragu belum ragu roh man Tuhan donan tripna pakai nak depan ohnya pinya ni ka ragu aku. Tapi kalau dalil nakli sudah gitu, maka kita pahami enggak perlu ada tempat. Karena dulu sebelum Allah mempernampakkan alam, Allah sudah ada. Di mana dia? Dulu tidak ada tempat. Kenapa sekarang harus ada tempat? Kapui ngaulai dia. Baik kapui ngaulai dia. Jangan na Tuhan na pak hom. Apa ya nan tempat? Hana tempat ke? Selesai masalah ke? Punya sira urang hana rumah ke depan. Nyata naik dia pengen, han bangai ringan ke? Saya rasa memang begini. Baik Abu, terima kasih. Ada waktu 3 menit untuk Abu mengambil kesimpulan ataupun close statement. Silakan Abu. Kesimpulan, kalau menurut saya tidak menyatakan salah tauhid rububiyah dan uluhiyah. Tapi menurut saya kami enggak punya istilah itu. Tapi kalau yang nyata salah masing-masing kita anggap tauhid. Ini saya katakan enggak betul. Dalam sisi Rabbi aja tauhid, dalam sisi uluhiyah bukan. Ini enggak mungkin. Dalam sisi uluhi kira-kira tauhid, dalam sisi asma bukan. Ini enggak mungkin. Jadi dengan karenanya terkumpul 1, 2 dan yang ketiga maka yusamma tauhidan. Karena makna tauhid itu adalah dari kalimat wahada. Semua sisi yang kira-kira terkumpul jadilah dia itu ahad. Yang kedua adalah kalau dia itu ahad, Allah Taala itu ahad. Baik ada kala ahad pada zat, ada kala ahad pada sifat, ada kala ahad pada kerja. Kenapa harus ahad dalam kerja? Karena adalah kerja itu adalah asal sifat. Dikarenakan karena sifatnya ahad, maka hasil kerja ahad. Karenanya ilmu Allah tidak terbatas, maka ciptaan Allah tidak boleh terbatas. Allah Ta'ala nepegat apa barang ngan ilmu Allah yang hana batah. Umpamanya hukum wajib semayang ke hurung. Hukum wajib kira-kira cara bagi harta urinam sedingah daripada ke uragam. Li zakari mislu hadil usain. Yang pegahnya tahu Allah Taala naku. Menyonya pegahnya Allah Taala baik fikir dan maju, jamun menan. Jino kada maju cecok dia antara urinam dengan uragam satu bagi dua. Payah aku satu. Menyonya mufhum ilmu Tuhan sama dengan terbatas. Hanan depu ada Tuhan bau ujung temun urang sip kabu urinam. Dah mendepu bau ujung temun urinam sip de sibo riu bagi dua. Ujung-ujung pekeri bagai Tuhan yang lain aku. Maka karenanya hukum Allah yang kena terbit baik tegak-tegak dan kepi hana cocok dengan temun. Menyona pikiran hukum Allah hana cocok dengan temun sama dengan Allah Taala itu jahil. Allah Taala itu terbatas. Nauzubillah, terbatas pada Allah itu belum sah iman. Apabila Jibril tutup batira orang tutup, perlu lakukan kembali tinjauan Al-Quran. Alhamdulillah. Quran belum ditinjau balik seakan-akan kalam Allah enggak berhenti berlaku dengan alam maju. Yang menyokong coba tinggal dia tinjau balik kepada Allah Taala kalam, ujung-ujung dia tinjau balik. Nah hana Tuhan tu.
Inilah sebagai kesimpulan Ahad dalam seluruh aspek. Mudah-mudahan kita sebagai manusia yang mukmin, apalagi sebagai guru yang hidup dalam negeri yang hanya cempu dengan orang lain, baik tika ragu dengan bermacam aneka timak, tetapi setiap barang yang tumbuh dalam perkembangan alam maju, biar dia tumbuh, tapi kita sudah pernah ajaringan menyolewat jaringan tauhid yang kana. Alhamdulillah dia pakai, hana lewat dia bisa jalan. Baik sampai je lah kan. Kalau memang mungkin di mana yang masih ada perbedaan sang-sang dua, ada baiknya kita duduk menyamakan persepsi dan memberi kategori benar argumen masing-masing, sehingga hinawa baik pegah yang salah, deh baik pegah salah, sehingga dari kujung baik dari urunduk bina keruan itu rana wa kedih merendah redih hina merendah yang roda merendah itu. Inilah bab menentukan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sungguh banyak persepsi, padahal garis besar Allah Ta'ala telah menentukan ma'ana alaihi wa ashabi, selesai. Kita cari bagaimana pengertian ma'ana alaihi dan bagaimana pengertian Allah wa ashabi. Itu adalah memang itulah kita ikuti. Mudah-mudahan jika ada demikian terjadi perbedaan pada forum, bukan dikatakan boleh, memang alhamdulillah sudah ada. Tetapi terjadi ikhtilaf pada usul, ini na'udzubillah. Penyamanan ikhtilafu ummati menyenau kekenyar rahmat baik sampai turun bab akidah. Tetapi tirau mengunut tirau hana itu persoalan yang lain. Tirau menau tirau lain itu persoalan yang lain. Tapi tirau nak depan Tuhan tirau hana ini yang perlu kita lumpangkan. Demikian mungkin kesimpulan. Yang kedua, kesimpulan yang terakhir. Sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi, yang bahwa inilah permulaan dan nanti sore pada salat zuhur ada lanjutan dan besok juga ada lanjutan. Yang pertama kepada panitia pelaksana, ketua panitia dan kepada moderator, pada seluruh panitia kami mohon maaf karena kami tidak bisa mengikuti nanti sesudah zuhur karena halnya lain, dan besok tidak mungkin diikuti untuk mensaksikan kembali. Lebih-lebih kepada para abu yang belum melakukan menyampaikan bateri, kami minta maaf, bukan besok tidak kami hadir dan nanti, tapi karena kami terikat dengan halnya lain yang lebih dua. Sehingga pertemuan dan penyampaian saya pada hari ini, di mana yang kurang mohon kira-kira ditambah, dan di mana yang tidak sempurna supaya disempurnakan. Mudah-mudahan menjadi bahan skripsi atau kalau orang memang lagi sekolah, dan menjadi bahan susunan panitia nanti pada akhirnya nanti ada bijit kata mohon rumusan. Yang kelima, kalau sudah ada satu rumusan, inilah karya para ulama. Para ulama sudah ada satu rumusan, telah selesai. Lalu menjalankan rumusan ulama itu baik jemput tangan oleh ulama ni. Kali dibit tentu urusannya selesailah para ulama Aceh yang mutakarah. Tapi pijak tanya ulama hanale pengfi niku. Baik tengok tu ulama jalan japaga pasai orangnya niku. Tapi perjalanan ini sudah pulang untuk pemerintah. Sanggupkah menjalankan dengan tidak? Itu tergantung pemerintah. Tetapi baik sampai ni perjalanan lele rawan niku. Kalau memang buat deku dia berjalan, payah tu orangnya pegah tanya oleh orangnya ke. Tapi masing-masing fungsi inilah yang dikatakan kerjasama. Baik hasil ada di daman habis ada tabur lang iyan ko. Tapi dari daman habis bawa solang iya itu berlain. Daman tabur gudang habis baik dua kerau ni. Mati kerau hati berkara. Berjalan dalam lingkungan tidak sanggup. Ini merupakan adalah buang-buang waktu dan buang-buang energi. Inilah merupakan harapan saya. Semoga melaksanakan bagaimana kerja pelaksana tergantung langkah hebat. Minimal kita pagar 5 kali 5 meter kena lampu hubud. Raya macam tu pagar. Artinya kota dipagari oleh kota. Aceh Utara dipagari oleh Aceh Utara. Aceh dipagari oleh Aceh. Sampai hai dah pagar Indonesia. Sampai dengan lampu belah hai dah pagar. Padahal kagak pihak pagar di pemerintah. Hai pagar bantabon dia Indonesia. Kepuyak pagar. Lampu draw BO 5 bak pinang dek sudah cukup. Kota pagar oleh kota, Aceh Utara pagar oleh Aceh Utara. Di mana yang belum cukup mengerti yang mengikut agama, para ulama masih sedia memberi pengertian. Demikian pula kalau memang ada hal-hal inilah jalan. Kebaliknya yang terakhir, lagaya niku. Menggunakan lambang-lambang ulama untuk jalan adalah yang kepada orang yang kau ikut. Maka mudah-mudahan baik jalan ilmu adalah dia pakai balik niku. Bahkan lambang-lambang yang kau ikut pakai ini abu, ini abu, ini abu supaya jalan program.
Maka program yang kena pergi pakai bapak sebagai ada kira-kira penguasa. Nyak jalan programnya. Baik dengku dah ke hidup. Tapi benar betul dan benar betul. Inilah Pak Dalamin perintah. Ini Pak Wali perintah. Ini Pak Dandi perintah. Coba mudah-mudahan insya-Allah lagi aja jalan ada hang tentu 80 nyo pergi jalan. Jadi menyo hana-hana hana timbal balik. Di satu sisi pakai orang lain, di lain pihak kamu ikut sertakan membantu orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.